Semua pria yang pernah tidur dengan wanita kerang tahu bahwa kulit mereka tidak hanya sangat halus dan lembut, tetapi juga memancarkan aroma yang memikat. Pria yang pernah mengalaminya akan ketagihan, dan tak bisa menahan diri untuk menyentuhnya. Karena suatu kebetulan, kakakku menjadi wanita kerang yang melegenda. Suatu hari saat dia menyelam di danau untuk mencari kerang, dia tak sengaja terpeleset. Kebetulan ada seekor belut di tepi danau yang masuk ke dalam celananya. Sejak saat itu, kakakku menderita penyakit nafsu, dan setiap hari tidur di tempat tidur dengan belut itu. Dia juga tidak mau bekerja lagi. Aku bahkan sedikit iri pada kakakku. Tapi ibuku kasihan padanya, mengatakan bahwa seorang gadis perawan seperti dirinya telah menderita karena perbuatan binatang itu. Jadi wajar baginya untuk beristirahat. Kakakku memang bersantai, tetapi semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Mencari kerang dan mutiara jatuh ke tanganku. Ku semakin kesal. Akhirnya, hari ini aku tak tahan dan berteriak pada kakakku. Bangun, cepat bangun dan bekerja. Sambil berkata begitu, aku menarik selimutnya dengan kuat. Tiba-tiba, bau tanah yang amis menyerbu hidungku. Aku melihat seluruh tempat tidur penuh dengan belut berwarna hitam kekuningan yang saling melilit. Ukurannya berbeda-beda, tetapi tubuh mereka seperti sumpit yang berdiri tegak mengarah ke arahku. Aku sangat takut sampai tak berani bergerak. Kakakku melihatku ketakutan, dan wajahnya menunjukkan sedikit ejekan. Belut itu sangat manis, licin dan berkilau seperti giok, menyegarkan. Aku ingin membantah, bertanya apakah dia tidak jijik tidur dengan makhluk licin dan amis ini. Tetapi ketika melihat kakakku mencium belut itu dengan ekspresi mabuk, bulu kudukku berdiri. Aku bergegas keluar dari kamarnya, dan melihat ibuku sedang sibuk di dapur. Tercium aroma manis dan amis yang menyengat. Aroma itu seperti kail tak terlihat, yang menarikku seperti anjing ke dapur. Dan mendekati panci besar. Di dalam panci besar itu, terdapat lemak babi yang dicampur dengan bubuk mutiara. Itu disiapkan ibuku untuk kakakku. Katanya, setelah kakakku memakannya, penyakit nafsunya akan sembuh. Tapi kakakku sudah memakannya selama 7 hari, dan dia masih terus-menerus memeluk belut itu tanpa rasa malu. Saat aku ingin mencicipi lemak babi itu, ibuku menatapku dengan wajah muram seperti hantu. Kenapa kau di sini? Bukannya mencari kerang di danau? Apa kau mau mencurinya? Aku gemetar ketakutan dan buru-buru menjelaskan. Bu, kakak lapar. Aku ingin memberinya makanan. Ekspresi ibuku sedikit melunak. Dia menunjuk ke panci dan berkata, kalau begitu, cepat berikan makanan ini ke kakakmu. Aku buru-buru menurutinya, dan segera menyajikan semangkuk lemak babi itu. Saat aku masuk ke kamar kakak, suara menjijikkan terdengar. Tanpa henti, aku merasa mual, dan meletakkan piring di atas selimutnya. Menyuruhnya bangun untuk makan. Kakak perlahan menjulurkan kepalanya dari selimut. Matanya berbinar saat melihat bubur mutiara dengan lemak babi. Dia langsung membenamkan wajahnya ke piring, dan melahap makanannya. Aku memandangnya rendah. Cara makanmu seperti anjing, jorok sekali. Tidak tahu cara pakai sumpit? Kakak langsung berhenti mengunyah. Mulutnya masih belepotan bubur mutiara dan lemak babi, tapi matanya yang kuning menatapku dengan tajam. Aku tertegun. Tiba-tiba dia tidak terlihat seperti anjing saat makan, melainkan seperti belut yang sedang makan daging. Satu gigitan demi satu gigitan, terlihat mengerikan. Aku tiba-tiba merasa takut pada kakak. Aku juga menyadari bahwa aku tidak boleh menyinggungnya. Jika dia mengadu pada ibu, dengan sifat ibu, aku pasti akan dihajar habis-habisan. Aku memaksakan senyum dan berkata, Kak, aku tidak bermaksud menghinamu. Aku hanya orang yang belak-belakan. Bola mata kakak berputar di rongganya. Dia tiba-tiba tertawa. Dia memasukkan bubur mutiara dan lemak babi ke dalam mulutnya, lalu berbaring di tempat tidur dan membiarkan belut-belut itu masuk ke mulutnya untuk makan. Aku melihatnya dengan iri. Di desa kami, mutiara bisa digunakan sebagai mata uang. Ibu menghaluskan mutiara, sama saja dengan membakar uang untuk kakak. Lemak babi juga merupakan barang langka. Makanan apapun, asalkan dicampur sedikit saja, lemak babi akan menjadi lezat. Aku biasanya hanya bisa merasakannya saat Imlek, tapi sekarang kakak bisa menikmatinya 3 kali sehari. Setiap kali makan, dia bisa merasakan lemak babi. Kalau hanya dia yang makan, tidak apa-apa, tapi dia malah memberikan makanan berharga ini kepada belut menjijikkan itu. Aku benar-benar tidak bisa menahan kebencianku. Diam-diam aku menangkap seekor belut, dan mencengkeram matanya dengan kuat. Belut itu kesakitan. Tubuhnya yang licin seperti tanaman merambat, melilit tanganku dan meronta-ronta. Tiba-tiba kakak menjerit kesakitan. Ibu mendengarnya dan bergegas masuk. Nak, ada apa? Dia mendorongku, dan menunjuk dadaku. Dasar anak sialan, kalau kau tidak bisa mengurus kakakmu dengan baik, ku buang kau ke lubang jamban. Kakak menegakkan tubuhnya, jari telunjuknya seperti pengait, menunjuk telapak tanganku. Di telapak tanganku ada seekor belut berlumuran darah.
Dengan kepala remuk, ibu menatapku dengan dingin. Belut itu kesayangan kakakmu. Beraninya kau mencubitnya. Sepertinya kau memang ingin mati. Aku buru-buru bangkit dari lantai. Mencengkeram celana ibuku sambil memohon. Bu, aku tidak sengaja. Maafkan aku. Aku janji akan selalu melayani kakak dengan baik. Tapi ibuku menatapku seperti orang gila. Jangan sampai aku ambil pisau dapur. Kalau aku ambil pisau dapur, kedua tanganmu akan hilang. Aku gemetar ketakutan. Akhirnya aku pergi ke dapur dan memotong jari tengah dan jari manisku, yang kugunakan untuk menghancurkan kepala belut. Meskipun ibuku sekarang pemarah, dulu dia tidak seperti ini. Dia dulu memperlakukan aku dan kakakku sama, dengan kekejaman yang sama. Tapi sejak kakak digagahi belut, perhatian ibuku sepenuhnya tertuju pada kakak. Aku benar-benar tidak mengerti, padahal aku yang bekerja keras di rumah. Tapi aku tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Malah selalu dipukuli dan disiksa. Melihat dua jariku yang berdarah di talenan, untuk pertama kalinya aku merasakan emosi yang aneh. Apakah jika aku digagahi belut, ibuku juga akan memperlakukanku sebaik ini? Malam itu aku tidak bisa tidur karena kesakitan. Aku bangun dan diam-diam pergi ke dapur untuk membalut kembali jari-jariku yang ada di tempat sampah. Saat itu aku melihat kepala desa, dan ibuku datang. Kepala desa membawa sekeranjang besar barang. Dengan wajah tersenyum, putri sulungmu, Xiao Xing, adalah yang pertama di desa kita tahun ini yang digagahi belut. Dia berpotensi menghasilkan mutiara besar. Kau harus merawatnya dengan baik. Ibuku mengangguk. Tentu saja, dia satu-satunya harapan keluarga kami. Aku memberinya makanan terbaik. Kemudian kepala desa mengeluarkan sebutir mutiara putih dan lemak babi tua dari keranjang. Berikan semua ini pada Xiao Xing. Jangan sampai dia kelaparan. Kepala desa menjilat mutiara itu dengan rakus beberapa kali dan berkata sambil mengecap, sayang sekali, mutiara dari keluarganya tidak berkilau. Cahayanya tidak terlalu terang. Mutiara ini dihasilkan tahun lalu oleh keluarga Xiaozi, yang pertama digagahi belut. Ini besar, sebesar mangkuk, dan di dapur yang gelap, mutiara itu memancarkan cahaya redup. Xiaozi adalah sahabatku. Dulu, sepertiku, dia harus pergi ke danau setiap hari, baik musim semi, panas, gugur, maupun dingin, untuk menangkap kerang dan membunuh belut. Hari itu, aku dan Xiaozi mengejar seekor belut hitam, sebesar lengan anak kecil di tepi danau. Xiaozi memasukkan tangannya ke dalam lubang untuk menangkap belut. Namun, belut itu tiba-tiba memutar kepalanya. Serangan balik yang keras. Tubuh belut hitam itu sangat licin. Ditambah lagi, ia kaget dan menjadi sangat liar. Seberapa keras pun aku mencoba, aku tidak bisa menariknya keluar. Disertai teriakan kesakitan, Xiaozi berdarah deras. Dia ketakutan dan menangis hingga hampir kehabisan napas. Namun, ketika pulang ke rumah, ibu Xiaozi tidak marah. Sebaliknya, dia dengan gembira membawanya ke rumah kepala desa. Hari itu juga, Xiaozi terkena penyakit birahi. Setiap hari dia harus bersama belut. Ibu Xiaozi tidak merasa malu, malah senang. Setiap hari dia merawatnya dengan lemak babi yang dicampur bubuk mutiara. Penduduk desa mengatakan bahwa memakan lemak babi yang dicampur bubuk mutiara dapat meredakan birahi. Namun Xiaozi sudah memakannya selama lebih dari setengah tahun. Penyakit birahinya tidak sembuh, malah semakin parah. Pagi hari di tahun baru Imlek, Xiaozi tiba-tiba mendatangiku. Wajahnya ketakutan, sambil memasukkan jarinya ke tenggorokannya. Dia meminta bantuanku. Dia berkata, Xiao Guang, tolong aku. Cepat tuangkan air kotor ke mulutku. Xiaozi belum selesai bicara ketika ibunya memanggil tukang jagal desa untuk menangkapnya. Aku mencoba menghentikannya. Tukang jagal itu untuk menyembelih babi. Xiaozi bukan babi. Kenapa kau menyuruh orang menangkapnya? Ibu Xiaozi memelototiku. Penyakit birahi Xiaozi semakin parah. Harus dihentikan dengan aura pembunuh tukang jagal. Jari-jari Xiaozi mencengkeram tanah. Dan dia menjerit dengan pilu. Ibu, kumohon, tolong lepaskan aku. Aku putrimu satu-satunya. Saat itu aku tidak mengerti Xiaozi. Aku hanya berpikir dia tidak tahu berterima kasih. Ibunya sangat baik padanya. Dia bisa berbaring di tempat tidur tanpa bekerja. Dan dilayani dengan lemak babi dan bubuk mutiara yang lezat. Namun, malam itu terdengar kabar bahwa Xiaozi meninggal mendadak karena emosi yang meluap-luap. Setelah itu, ibunya mendapatkan kerang besar. Di dalam kerang itu ada mutiara besar. Mutiara itu bulat dan sebesar mangkuk. Hanya saja, kualitas mutiaranya tidak begitu bagus, tidak berkilau. Aku meringkuk di tumpukan kayu bakar di samping tungku, mendengarkan orang dewasa berdiskusi. Xiaozi bertubuh gemuk. Seharusnya dia bisa menghasilkan mutiara yang berkilau. Sayang sekali ibu Xiaozi pelit dan bodoh. Dia mengurangi lemak babi dalam makanan Xiaozi. Ini menyebabkan mutiara yang dihasilkan Xiaozi besar tetapi tidak berkilau. Aku merasa sangat bingung. Xiaozi itu manusia. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan mutiara seperti kerang? Namun,
Kata-kata kepala desa selanjutnya membuatku benar-benar ketakutan. Dia menepuk bahu ibuku dengan ekspresi sangat serius dan berkata, "Putrimu, Xiao Xing, adalah bibit yang bagus. Aku punya firasat mutiara yang akan dia hasilkan. Nantinya, pasti akan lebih besar dari milik Xiao Zi. Kau harus menjaganya baik-baik." Dadaku mulai terasa sesak, seperti batu besar yang tajam, menghancurkan dadaku. Akhirnya aku mengerti. Di malam tahun baru itu, sahabatku, Xiao Zi, tidak meninggal mendadak, tapi dibedah oleh tukang jagal untuk mengambil mutiara di perutnya. Keesokan paginya, ibuku memberiku sebuah mutiara besar dan bulat. "Cepat, giling jadi bubuk. Ingat, jangan kau makan." Mutiara di depanku terasa sangat berat, berwarna merah muda dan berbau amis. Ini mutiara dari perut Xiao Zi. Aku mengirisnya menjadi bubuk. Air mataku tak tertahankan menetes. Setelah menjadi bubuk halus, ibuku menaburkannya secara merata di atas lemak babi dalam mangkuk. Dia juga menuangkan sedikit darah ayam, mengaduknya sebentar, lalu menyuruhku membawanya untuk kakakku. Kakakku sudah bangun di kamarnya, tapi dia masih berbaring di tempat tidur. Dari dalam selimut terdengar suara-suara menjijikkan. Dulu, aku pasti akan mengejek dan menghinanya, tapi sekarang aku entah kenapa merasa kasihan padanya. Sebelum disiksa oleh belut, kakakku sangat baik padaku. Dia selalu mengerjakan semua pekerjaan kotor dan berat. Tapi kemudian, penyakitnya kambuh dan kepribadiannya berubah menjadi jahat dan kejam. Kakakku mencium aroma manis dan amis dari makanan itu, menyuruhku untuk segera membawakannya. Dia melongokkan kepalanya yang memerah dari selimut, mendongak dan membuka mulutnya, memanggilku. "Suapi aku." Aku berjalan ke sampingnya, menyisakan sesendok makanan merah kental yang amis di mangkuk. Kakakku menelannya tanpa mengunyah. Dia menelannya langsung ke tenggorokannya. Cara makannya sekarang semakin mirip belut. Setelah lama ragu, aku tak tahan untuk mengingatkannya. "Kak, sebaiknya kau jangan makan terlalu banyak." Tiba-tiba, sudut mulutnya robek hingga ke telinga. Suaranya melengking tajam. "Apa kau iri padaku? Kau juga ingin makan makanan lezat ini sepertiku, kan?" Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. "Sayang sekali kau tidak seberuntung itu. Tidak bisa menikmati makanan lezat ini." Ku hendak menjelaskan, tapi ku dengar ibuku berteriak marah. "Xiao Guang, kau rakus lagi. Berani-beraninya kau meminta makanan dari mangkuk kakakmu." Ibuku bergegas masuk sambil membawa pisau dapur yang mengkilap. Mata pisau yang tajam diarahkan ke leherku dengan kejam. "Kali ini aku tidak akan melepaskanmu." Di saat hidup dan mati ini, naluri bertahan hidupku meledak tak seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku mendorong ibuku dengan kuat dan keras, berlari gila-gilaan keluar pintu. Karena panik, aku tak sengaja tersandung ambang pintu dan jatuh ke tanah. Ibuku langsung melemparkan pisau dapur ke arahku. Pisau tajam itu menancap di kaki kananku. Aku menjerit kesakitan, pandanganku menjadi gelap, dan aku pingsan. Aku terbangun karena rasa sakit. Saat aku terbangun, yang kulihat hanyalah gerombolan besar belut sawah hitam, dengan rakus dan ganas masuk ke dalam luka di kakiku. Rasa sakitnya membuatku menjerit. Ibu duduk di bangku kayu di sampingku, masih memegang pisau dapur yang berlumuran darah. "Masih berani teriak? Kalau begitu, lidahmu tak perlu lagi." Detik berikutnya, jari-jari kasarnya, seperti penjepit besi, dengan paksa menarik lidahku keluar dari mulutku. Disusul dengan ayunan pisau, lidahku dipotong. Lidahku dilemparkan ke tumpukan belut. "Sekarang lidahmu sudah dipotong. Kau tak bisa bicara, dan bisa menyimpan rahasia." Di desa kami, sejak dulu ada tradisi. Setiap tahun, wanita pertama yang ditembus belut dari danau disebut gadis kerang. Dia bisa menghasilkan mutiara yang sangat besar. Selama itu, gadis kerang harus terus diberi makan lemak babi dicampur bubuk mutiara untuk memberi nutrisi pada mutiara di perutnya. Di akhir tahun, tukang jagal dipanggil untuk membedah perutnya dan mengambil mutiara itu. Mutiara yang diambil ini disebut mutiara keberuntungan. Mutiara keberuntungan akan menjadi pusaka desa. Dengan keberadaannya, desa akan diberkahi cuaca yang baik dan panen yang melimpah selama setahun. Ibu menggosokkan pisau berdarah itu berulang kali di wajahku dan berkata dengan nada dingin, "Kakakmu adalah gadis kerang tahun ini. Dia sangat mulia dan bisa menikmati makanan terbaik di desa. Tetapi dia juga harus menanggung beban mengandung mutiara keberuntungan. Sebelum kakakmu memikul tanggung jawab ini, aku harap dia bisa tetap bahagia. Jadi, kau harus belajar diam." Setelah itu, kakakku seperti biasa. Dia berbaring di tempat tidur setiap hari, memegang belut dan makan makanan lezat yang berharga. Sedangkan aku kehilangan 2 jari, 1 kaki, dan 1 lidah. Cacat fisik membuatku menjadi mayat hidup yang bisu dan kaku. Kakakku tampak senang. Makanannya yang awalnya 3 kali sehari, berubah menjadi setiap 1 jam. Harus makan lemak babi dicampur bubuk mutiara. Ibu sangat gembira. "Sing kecil, kau hebat. Selama ini, pinggangmu yang tadinya ramping kini tak muat dipeluk dengan 2 tangan."
Perutmu juga semakin besar. Kelihatannya seperti sedang hamil 9 bulan. Kau benar-benar membanggakan ibu, kakakku yang tadinya sedang melahap makanan. Tiba-tiba berhenti. Beberapa detik kemudian, dia menelan lagi. Seteguk lemak babi dan menahannya di mulut. Memancing belut masuk ke mulutnya untuk dimakan. Ibu menatapnya dengan penuh kasih sayang. Anakku pintar sekali, sayang. Kalau kau lapar, bilang saja pada ibu. Kakakku menghisap ekor belut, dan bergumam dengan tidak jelas. Aku mau istirahat, kalian semua keluar. 1 jam kemudian, aku dan ibu membawa baskom besar berisi. Zhu Youfan masuk ke kamarnya. Kakak masih bersembunyi di balik selimut. Tapi bedanya, kali ini tidak ada suara-suara menjijikkan. Ibu dengan lembut menepuk selimutnya. Sayang, cepat keluar, makanlah sesuatu untuk menambah nutrisi. Kakak masih belum keluar. Tidak ada gerakan sama sekali dari dalam selimut. Ibu segera membuka selimut. Detik berikutnya, ia tertegun. Hanya terlihat belut sawah hitam panjang di dalam selimut, membentuk postur tubuh manusia yang berbaring miring. Belut-belut itu bertumpuk lapis demi lapis. Anehnya, kakak menghilang. Sejak ia menderita penyakit hiperseksualitas, ia selalu makan, minum, buang air di tempat tidur. Aku segera melihat ke sekeliling kamar. Kamar ini kecil dan kosong, hanya ada tempat tidur dan pispot. Tidak ada yang lain. Ibu langsung tersadar. Kakakmu pasti kabur. Ia menyingkirkan belut di tempat tidur. Wajahnya cemas dan ketakutan. Ia mengandung fuzu desa di dalam perutnya. Tidak boleh membiarkannya kabur. Aku tercengang. Setiap kali aku dan ibu pergi, kami selalu mengunci pintu kamar kakak. Kakak tidak mungkin bisa keluar dari pintu. Lalu bagaimana ia bisa menghilang begitu saja? Ibu menendangku dengan keras, dan berteriak padaku, pasti karena kau, jalang cerewet. Jika kakakmu tidak ditemukan, aku akan membiarkan belut mengotori kamu dan menjadikanmu wanita kerang. Aku terjatuh ke tanah. Seluruh tubuhku gemetar. Wanita kerang, seorang wanita dengan perut besar, berbaring di tempat tidur bersama belut yang menjijikkan dan lengket. Akhirnya perutnya dibedah. Aku tidak mau menjadi seperti itu. Saat itu, aku tiba-tiba melihat lubang hitam di bawah tempat tidur yang rendah. Kakak pasti kabur lewat lubang ini. Kaburnya kakak menimbulkan kepanikan dan kemarahan seluruh penduduk desa, terutama kepala desa. Ia sangat marah. Ia mengepalkan tangan dan memukul wajah ibu dengan keras. Aku menyuruhmu menjaganya baik-baik, tapi kau malah membiarkannya kabur. Tahun lalu, mutiara yang dihasilkan Xiaozi sangat buruk, menyebabkan desa kita tidak panen besar selama setahun penuh. Sekarang Xiao Xing kabur lagi. Apa kau ingin menghancurkan desa kita? Darah mengalir dari mulut ibu. Matanya berbinar dan ia segera berteriak. Kepala desa, dulu ada catatan di silsilah keluarga. Wanita kerang pertama kabur. Wanita kerang kedua yang dikotori belut juga bisa mengandung fuzu. Raut wajah kepala desa sedikit melunak. Ia menendang dada ibu dan menyuruhnya segera mencari kakak. Lalu ia menoleh dan menatapku dengan tatapan sinis. Dalam sekejap, dia mencengkeramku dengan kuat dan merobek celanaku. Bersamaan dengan itu, dia memerintahkan penduduk desa di belakangnya untuk menangkap sekeranjang belut sawah besar. Aku langsung mengerti kalau kepala desa ini ingin menjadikanku gadis kerang. Aku berteriak minta tolong sekuat tenaga. Kepala desa, kumohon lepaskan aku. Tapi lidahku telah dipotong. Suaraku tidak jelas. Kepala desa mengangkat tangannya yang kasar dan menamparkan wajahku beberapa kali dengan keras. Lalu berteriak, menjadi gadis kerang adalah keberuntunganmu. Kau masih berani melawan? Kau benar-benar tidak tahu diuntung. Kemudian kepala desa memanggil orang-orang untuk mengikat keempat anggota tubuhku dengan erat menggunakan tali. Tak lama kemudian, Wangda datang membawa ember kayu setinggi betis. Ini dia, belut sawahnya datang. Nyonya Wang, sambil tersenyum, menuangkan semua belut sawah dari ember ke tubuhku. Xiao Guang, menjadi gadis kerang itu hal yang baik. Kau seharusnya gembira, nanti kau akan selalu punya lemak babi lezat yang tak habis-habis. Saat itu tengah hari, matahari sangat terik. Aku terbaring di tanah kering. Belut-belut itu, begitu jatuh di tubuhku, langsung menggeliat dan bergerak kemana-mana. Bau busuk hewan-hewan panjang dan licin ini membuatku putus asa. Aku terisak, ratapan keputusasaan yang ingin mati. Saat itu, dari kejauhan, seorang gadis berjalan mendekat. Gadis itu bertubuh ramping, tapi perutnya sangat besar, seperti ada panci besar di depannya. Aku melotot, Xiao Zi, gadis ini, dia Xiao Zi. Seseorang di antara kerumunan berseru kaget. Bukankah Xiao Zi sudah mati? Bagaimana dia bisa hidup kembali? Bahkan ibu Xiao Zi pun kebingungan, menatap dan mengamati Xiao Zi dengan saksama. Dia bergumam, dia tampak baik-baik saja, dan bahkan lebih tinggi 10 cm dari sebelumnya. Kepala desa menunduk dan berpikir sejenak. Gadis kerang hidup kembali. Sepertinya ada catatan tentang ini di sejarah desa. Cepat, pergi ke kuil leluhur dan ambilkan sejarah desa untuk diperiksa. Xiao Zi berjalan seperti boneka yang diberi pegas. Lambat dan kaku, wajahnya juga aneh.
Bola matanya tidak hitam dan putih, melainkan putih seluruhnya, seperti mata ikan mati. Kepala desa menatapnya dan bertanya, Xiao Zi, bagaimana kau bisa hidup kembali? Xiao Zi tidak bersuara, selangkah demi selangkah ke arahku. Kepala desa mengerutkan kening. Dia adalah kepala desa kerang kita, memiliki otoritas absolut. Semua orang mematuhinya, tapi sekarang Xiao Zi tidak merespon. Ini jelas merupakan sebuah pembangkangan. Tatapan kepala desa terlihat kejam. Tamparan itu hampir mendarat di tubuh Xiao Zi. Tetapi bendahara desa berlari dengan panik dan berkata, Kepala desa, gadis kerang tidak boleh dipukul. Tercatat dalam sejarah suku, kebangkitan gadis kerang adalah pertanda baik dari langit. Kita harus menghormatinya. Kepala desa segera berhenti. Dia menerima catatan sejarah suku dari bendahara, dan setelah membacanya dengan seksama, dia berlutut di hadapan Xiao Zi. Seraya berseru, berkah bagi gadis kerang. Penduduk desa lainnya juga ikut berlutut. Hanya aku yang berdiri tanpa bergeming. Kepala desa mendongak dan membentakku. Kenapa kau belum berlutut di hadapan gadis kerang? Aku menahan rasa takut, dan dari mulutku yang tak berlidah keluar ucapan yang tidak jelas. Aku tidak perlu berlutut. Xiao Zi adalah sahabatku, sebelum dia menjadi gadis kerang. Karena itu, kami saling terhubung. Dia baru saja memberitahuku, bahwa desa ini hanya membutuhkan satu gadis kerang, yaitu dirinya. Aku tidak perlu menjadi gadis kerang. Kepala desa tampak ragu, dan bertanya pada Xiao Zi dengan hormat. Gadis kerang, apakah yang dia katakan? Benar-benar yang Anda maksudkan? Xiao Zi tetap diam dan ekspresinya tidak berubah. Ibu Xiao Zi keluar dari kerumunan dan mendengus. Gadis kerang Xiao Zi adalah putriku. Tak ada yang lebih mengenal seorang anak selain ibunya. Aku juga terhubung dengan gadis kerang. Kurasa maksud gadis kerang adalah, dia ingin Huang Guang menjadi gadis kerang, untuk melahirkan mutiara keberuntungan bagi desa. Mendengar itu, kepala desa menoleh ke beberapa penduduk desa yang kuat dan berkata, tuangkan lebih banyak belut ke tubuh Huang Guang. Saat beberapa penduduk desa hendak menangkapku, Xiao Zi tiba-tiba mengamuk. Dia mengusir penduduk desa. Semua orang terdiam. Aku menggertakkan gigi dan membentak. Lihat, ku bilang aku terhubung dengan gadis kerang. Sekarang gadis kerang sangat marah. Dia tidak ingin kalian menyentuhku. Penduduk desa benar-benar percaya, dan aku menjadi juru bicara. Gadis kerang, Xiao Zi. Tak lama kemudian, ibuku pulang dengan wajah pucat. Dia berlutut di hadapan kepala desa dan menangis terseduh-seduh. Kepala desa, ku mohon ampuni aku. Aku sudah mencari Xiao Xing di mana-mana di sekitar desa, tapi aku tidak menemukan jejaknya. Tanpa menunggu kepala desa bicara, ibuku mencariku kemana-mana, dan berkata dengan cemas, Kepala desa, Xiao Guang juga pasti bisa menjadi gadis kerang. Kepala desa mengangkat tangannya lagi dan menamparkan wajah ibuku. Bodoh, bagaimana kau bisa memilih Xiao Guang sebagai gadis kerang? Kita tidak perlu mencari gadis kerang lagi. Kepala desa membungkuk hormat kepada Xiao Zi yang berdiri di depanku dan berkata, gadis kerang tahun lalu telah bangkit kembali. Ini adalah pertanda keberuntungan yang langka. Perut gadis kerang ini akan melahirkan mutiara keberuntungan yang lebih besar. Mulai sekarang, semua lemak babi dan bubuk mutiara di desa harus diberikan kepada Xiao Zi, gadis kerang kita. Ibuku menoleh dan memperhatikan Xiao Zi dengan seksama. Wajahnya langsung pucat ketakutan. Bukankah Xiao Zi, gadis kerang itu, sudah mati tahun lalu? Orang mati hidup kembali. Ini pertanda buruk. Kepala desa menendang kepala ibuku. Diam, berani-beraninya kau menghina gadis kerang. Kubunuh kau. Sejak saat itu, Xiao Zi, gadis kerang, tinggal di rumahku. Semua makanan dan minuman terbaik diberikan kepadanya. Tapi Xiao Zi tidak suka ranjang empuk. Dia lebih suka lubang lumpur yang bau dan kotor. Dan lubangnya harus penuh dengan belut. Tugasku yang utama adalah merawat Xiao Zi. Berkat dia, aku bisa berhenti mencari kerang dan membunuh belut. Aku menemaninya setiap hari. Suatu hari setelah hujan badai, aku membawa Xiao Zi dan sepotong besar daging babi busuk ke bukit di belakang desa. Belut suka daging busuk. Setelah hujan badai, mereka akan keluar dari lumpur untuk bernapas. Ini adalah saat-saat Xiao Zi paling bahagia. Dia bermain di genangan air. Sementara aku mengambil ubi jalar hangat dari saku dan berjalan menuju pohon tua. Pohon itu sangat besar. Mungkin perlu 5 atau 6 orang untuk memeluknya. Karena itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa bagian bawah pohon tua itu berlubang. Kakakku, Xiao Xing, bersembunyi di sana. Kakakku meraih ubi jalar itu dan melahapnya dengan rakus. Dengan makanan yang berlimpah, perut Xiao Zi semakin membesar. Kulit perutnya tipis tapi keras. Entah kenapa, perutku juga sedikit membesar. Ibuku menunjuk hidungku dan memarahiku. Beraninya kau mencuri lemak babi dan bubuk mutiara milik gadis kerang. Kali ini aku tidak mengelak. Dengan tenang aku berkata, benar, aku memang mencurinya. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Tiba-tiba, Xiao Zi yang biasanya diam, berbicara. Aku ingin memilih penerusku. Aku adalah perawat pribadi Xiao Zi.
Aku harus mematuhi dan melaksanakan keinginannya. Jadi aku segera mengambil gong dan drum, lalu berteriak ke seluruh desa. Gadis kerang ingin memilih penerus. Ayo semuanya berkumpul. Semua orang di desa berlari ke rumahku. Biasanya, gadis kerang dipilih oleh belut di danau. Tapi sekarang, gadis kerang yang dibangkitkan yang akan memilih. Hal ini membuat penduduk desa sangat bersemangat. Para orang tua dengan antusias mendorong anak-anak mereka ke depan. Gadis kerang, kumohon pilih anakku. Sebaliknya, anak-anak mereka justru terlihat tegang dan bingung. Aku menatap tajam semua orang yang hadir. Bagi mereka, menjadi gadis kerang tampaknya merupakan suatu kehormatan. Tapi kenapa mereka tidak menjadi gadis kerang sendiri? Ibuku juga menjadi sangat antusias. Gadis kerang, kumohon pilih putriku, Xiao Guang. Suaranya lebih keras daripada semua orang yang hadir. Xiao Zi perlahan berbalik, dan jarinya menunjuk tepat ke arahku. Melihat itu, ibuku bertepuk tangan dengan semangat. Xiao Guang, mulai tahun depan, aku pasti akan melayanmu dengan baik. Aku tertawa. Bu, lihat baik-baik, gadis kerang tidak memilihku.